Hermina. Kembali lagi bersama podcast Hermina, Rumah Sakit Hermina Banyumanik. Pada siang hari ini kita telah kedatangan narasumber kita, yaitu Dr. Christian Beta Kurniawan, spesialis bedah saraf. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang menarik nih, yaitu cedera kepala. Nah, kira-kira dok, apa sih pengertian dari cedera kepala itu, dok? Ya, jadi cedera kepala itu adalah suatu kelainan struktur ataupun kerusakan struktur pada kepala, baik dari kulit, jaringan di bawah kulit, otot, tulang yang bisa berpotensi mengakibatkan cedera pada organ di dalamnya, yaitu otak. Ya, jadi pengertiannya adalah itu. Jadi segala macam kerusakan pada kepala yang mempunyai potensi untuk mengakibatkan cedera atau kelainan pada otak. Oh iya, berarti untuk cedera kepala ini yang apapun penyebabnya yang dapat menyebabkan kelainan pada otak ya, dok? Ya, iya. Kira-kira apa saja sih, dok, penyebab dari cedera kepala? Mungkin kan waktu di jalan raya atau mungkin saat di rumah pun bisa terjadi ya, dok, ya, jatuh dan lain-lain. Kira-kira apa saja sih, dok, penyebabnya, dok? Jadi jika penyebab cedera kepala itu paling banyak untuk di Indonesia ya, di Indonesia memang paling banyak nomor satu itu adalah kecelakaan kendaraan bermotor ya. Paling banyak itu di Indonesia ya. Dan di kecelakaan kendaraan bermotor itu sebagian besar memang nomor satu itu kendaraan bermotor roda 2. Ya, kemudian peringkat kedua dan ketiga ini saling bolak-balik ya di tiap daerah. Ada yang pejalan kaki juga. Ya, pejalan kaki. Jadi yang terkena pejalan kaki walaupun dia mungkin ditabrak oleh kendaraan bermotor lain. Atau yang berikutnya yang sering berganti-ganti posisi itu berarti tadi pejalan kaki maupun yang kendaraan bermotor berubah mobil ya. Itu kan berarti kejadian di jalan raya semua ya itu. Kemudian berikutnya berarti jatuh dari ketinggian itu. Kemudian baru selanjutnya kekerasan benda tumpul ya, perkelahian seperti itu. Pada dasarnya itu sih. Jadi di jalan raya nomor satu pasti paling tinggi jalan raya, kemudian jatuh, kemudian kekerasan. Oh iya, berarti memang penyebabnya banyak terjadi di jalan raya ya? Ya, betul sekali. Karena mungkin kecelakaan, bahkan pejalan kaki pun yang sudah hati-hati pun kadang bisa tertabrak seperti itu. Terus dok, untuk kekuatan trauma kepalanya itu kira-kira walaupun terbentur sedang atau mungkin terlalu keras, itu ada bedanya nggak, dok? Jadi pada dasarnya jika cedera kepala itu kita bisa bagi berdasarkan banyak hal. Yang paling sering kita bagi yang berdasarkan keparahannya ya. Kalau keparahan kita bisa sebut yang pertama cedera kepala yang ringan ya. Ada ringan, ada sedang, ada berat ya. Ada ringan, sedang, berat ya. Sekitar 80% dari cedera kepala itu memang ringan. Jadi memang paling banyak itu ringan. Kemudian sisanya 20% itu berarti sekitar 10-15% itu sedang ya. Yang paling rendah 5-10% itu yang berat ya. Itu berdasarkan keparahannya ya. Itu kita mendiagnosisnya berdasarkan kesadaran pasien ya. Kesadaran pasien ada yang kesadarannya masih sama seperti kita, mungkin masih bisa ngobrol, masih bisa berinteraksi, itu mungkin ringan. Tapi kalau sudah yang meracau, gelisah, tidak bisa belajar komunikasi, itu mungkin ya sedang. Sedangkan kalau yang berat itu umumnya kita sebut kondisinya koma. Jadi pasiennya diem aja, hanya bisa merespon kalau dirangsang nyeri yang dalam. Itu kalau yang keparahannya berdasarkan keparahan, maaf. Kalau berdasarkan morfologi itu bentuk cederanya. Bentuk cederanya bisa kan, kepala ada organnya banyak ya yang kita
bagi morfologinya itu kalau ada cedera di tulang berarti ada patah tulang. Kemudian yang kedua perdarahan otak. Perdarahan itu juga ada di beberapa tempat, mulai dari tepat masih di permukaan selaput otak, ada di bawahnya selaput otak maupun pada otaknya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi yang tadi berdasarkan keparahan itu ada ringan, sedang, berat. Dan dari morfologi atau bentuk cederanya itu ada patah tulang tengkorak, perdarahan di selaput otak, di otaknya sendiri. Dan ada satu lagi berdasarkan penyebabnya itu bisa berupa trauma tumpul, ya, kekerasan tumpul, kecelakaan, kekerasan yang pakai benda tumpul, atau yang satu lagi benda tajam. Maupun benda tajam itu memang benda tajam pisau atau yang bisa menembus kepala maupun otak, bahkan termasuk peluru. Peluru. Ya, gitu. Luka tembak gitu ya. Luka tembak, betul. Nggak bisa bayangin. Tajam ya. Ya, betul. Tapi kira-kira bisa nggak, Dok, dari cedera kepala yang ringan itu bisa sampai menuju ke cedera kepala yang lebih berat? Ya, betul. Jadi umumnya memang tadi saya katakan bahwa sebagian besar memang cedera kepala ringan, tetapi alangkah baiknya jika memang terjadi cedera kan memang harus di rumah sakit ya, sehingga kita bisa menangani pasien dengan baik. Kalau tidak scoring yang ringan itu, kalau memang ada apa-apa di dalam kepalanya, memang bisa turun menjadi sedang dan berat. Dan kalau sudah jadi sedang dan berat, tentu penanganannya berbeda, kemudian harapan hidup maupun kecacatannya bisa lebih tinggi kalau telat penanganannya, seperti itu. Gitu. Ya, dokter, kadang kan ada orang yang misalkan ketabrak nih, terus dia jatuh, kemudian awalnya sih dia sempat nggak sadar gitu, Dok, tahu-tahu sadar. Itu apakah perlu dibawa ke rumah sakit atau masih ringankah atau berbahayakah seperti itu, Dok? Terima kasih. Jadi kalau ada riwayat pingsan atau penurunan kesadaran walaupun sebentar, itu sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Jadi walaupun pasiennya pingsan terus kemudian sadar baik-baik saja, di suatu waktu, suatu titik kadang-kadang beberapa pasien bisa pingsan lagi karena proses mungkin masih berjalan di dalam otaknya. Waktu benturan pingsan sebentar ya, tapi ternyata masih ada perdarahan mungkin yang bertambah pelan-pelan sampai nantinya nggak sadar lagi. Nah, saat sudah tidak sadar lagi kedua kali biasanya lebih parah. Makanya begitu ada riwayat tidak sadar, sebaiknya tetap dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa dengan seksama ya, Dok, ya. Nah, itu untuk teman-teman sahabat Hermina perlu hati-hati dan waspada ya. Kita tidak boleh menganggap remeh cedera kepala walaupun cedera kepalanya itu ringan ya, Dok, ya. Karena bisa saja cedera kepala ringan itu menjadi cedera kepala yang sedang maupun menjadi yang berat, seperti itu. Terus, Dok, kira-kira itu kan dari gejalanya ya, Dok, ya, kayak seperti pingsan, kemudian pusing, penurunan kesadaran. Dari pemeriksaan yang lainnya yang kira-kira bisa kita lihat itu, kita bisa melihat dengan pemeriksaan seperti apa, Dok? Iya, jadi yang penting itu pada kasus cedera kepala itu sama seperti kasus-kasus trauma pada umumnya. Jadi nggak murni pada kepala saja ya. Jadi karena kasus trauma, kecelakaan tuh kan bisa terbenturnya nggak cuma kepala, bisa di banyak tempat. Jadi kita asesmen kita atau penilaian kita harus menyeluruh ya, termasuk jadi riwayat cederanya bagaimana ya, kejadiannya gimana, kecepatan tinggi atau jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi atau hanya terpeleset di kamar mandi misal ya. Nah, itu harus kita tahu mekanisme terjadi cederanya seperti apa. Kemudian kita tanya gejala-gejala yang spesifik untuk kepala. Umumnya kan nyeri kepala, misalnya ada muntah-muntah, mual, kemudian kadang-kadang ada kelumpuhan anggota gerak, ada perdarahan di kepala mungkin, atau kadang-kadang keluar dari hidung maupun di telinga. Keluar darah gitu ya? Iya, bisa keluar darah dari hidung maupun telinga. Dan setelah gejala-gejala tersebut kita temukan, ya kita harus lakukan pemeriksaan ya, pemeriksaan menyeluruh di tubuh pasien. Termasuk nanti kalau kepala khususnya kita bisa melakukan pemeriksaan ya CT scan ya. CT scan itu memang pilihan atau diagnosis cedera kepala yang golden standarnya atau yang harus dilakukan pada pasien dengan kecurigaan cedera kepala adalah CT scan ya. CT scan kepala. Itu.
Ya kebetulan sekali sih rumah sakit kita udah ada Ya. CT scan ya dok ya, jadi bisa mendukung untuk pemeriksaan dan untuk mendukung diagnostik yang lebih Betul. baik lagi ya dok Ya, ya. ya. Kemudian dok, apabila kalau seseorang itu sudah terjadi cedera kepala berat, kira-kira harapan hidupnya atau mungkin masa depannya itu nanti Iya, bagaimana dok? Iya, jadi memang dari sedikit kasus cedera kepala, yaitu cedera kepala berat ya, Iya, kan sekitar hanya 5-10% ya kejadiannya. Namun memang yang berat ini jadi karena modal awalnya tidak terlalu bagus ya, jadi kadang-kadang saat penyembuhannya bisa tidak istilahnya tidak bisa sempurna lagi seperti normal. Kadang-kadang makanya kita sebut berat, karena kadang-kadang kalau tidak ditangani dengan baik juga bisa berujung pada kejadian fatal seperti meninggal dunia juga bisa. Namun yaitu jadi penegakan diagnosis terutama dengan CT scan akan bisa kita tahu jadi apa penyebabnya. Jadi kalau memang ada penyebabnya perdarahan atau otaknya bengkak atau patah tulang, itu bisa kita ketahui dan tangani dengan tepat. Jadi tidak bisa kita meraba-raba kira-kira, memang sulit. Jadi kalau memang cedera kepala sedang dan berat itu wajib dilakukan CT scan Wajib ya, dok, ya. Kalau ringan itu mungkin tidak wajib, tetapi ada hal-hal yang bisa dilakukan CT scan yang wajib yang harus dilakukan CT scan pada cedera kepala ringan. Tadi saya sebutkan sedang dan berat itu wajib ya. Wajib ya dok. Kalau ringan itu kita ada hal-hal yang kita khususkan pada ringan yang dipilih untuk bisa dilakukan pemeriksaan CT scan. Misalnya walaupun pasiennya sadar ya cederanya ringan, misalnya ada perdarahan dari hidung atau telinga, ada riwayat pingsannya lebih dari 5 menit, nggak ingat kejadian, amnesia, ya, kemudian ya kejang gitu ya, itu harus dilakukan pemeriksaan CT scan walaupun pasiennya mungkin ngobrol aja biasa Masih seperti kita kayak biasa ya, gitu ya maksudnya. Tapi kita nggak tahu apa yang di Betul, dalam kepala kita betul. mungkin. Kecuali memang tidak ada riwayat seperti itu tadi ya, mungkin kita bisa tenang gitu. Dokter, kira-kira ada pesan nggak dok kepada sahabat Hermina untuk kasus-kasus cedera kepala ini? Sebaiknya bagaimana penanganan awal kita saat Iya. menemukan korban atau pasien saat kecelakaan di jalan seperti itu dok? Oke, terima kasih pertanyaan yang ya bagus ya, dan untuk teman-teman Hermina semua ya. Jadi cedera kepala itu memang kadang bisa terjadi tunggal karena memang ada cedera kepalanya aja. Kadang-kadang juga bisa merupakan salah satu komponen aja dari cedera multiple atau lebih dari satu tempat cedera. Misalnya pasiennya misalnya kecelakaan berat, ada yang luka di kepala, ada luka di dada, ada patah tulang segala macam. Jadi yang pertama dilakukan pertolongan sebaiknya memang memanggil petugas medis atau ambulans ya. Betul. Jadi terkadang misalnya ada patah leher kan kita tidak tahu ya. Iya, Jadi memang betul. penanganan memang harus seyogyanya memang harus memanggil tenaga medis atau ambulan ya, agar pemindahan pasien transportasinya juga aman. Lebih aman. Ya, walaupun terkadang ya kita tahu ya dengan keterbatasan di kita ya, kadang-kadang memang harus kita bawa sendiri pasiennya ya, tapi yang penting pasiennya itu bisa kita bawa, istilahnya kalau kita gendong ya harus lurus dari kepala sampai kaki, harus kita gendong lurus, kemudian masukkan ke mobil. Ya memang sebaiknya memang yang tadi saya bilang bahwa harus petugas ambulan yang membawanya gitu. Ya. Nah, dan jika sudah dibawa ke rumah sakit ya pasti pasien kita berikan oksigen, kemudian kita pasang infus, dilakukan pemeriksaan darah, ronsen maupun CT scan jika diperlukan gitu. Iya. Nah, ini luar biasa sekali bisa mengedukasi untuk sahabat Hermina apabila kalian menemukan kecelakaan atau trauma atau cedera kepala pada korban, mungkin penanganan yang awal adalah kita memanggil petugas medis terlebih dahulu, kemudian kita memindahkan korbannya dengan baik dan benar. Yang menarik, kira-kira cedera kepala berat itu bisa sampai operasi nggak dok? Oh ya, oke.
terima kasih. Jadi cedera kepala itu kan kita tergantung tadi ada berdasarkan keparahannya ya. Keparahan ringan, sedang, berat. Nah, kita tidak boleh lupa dengan morfologinya. Maksudnya bisa ringan, sedang, berat, tapi penyebabnya apa dulu nih? Kalau penyebabnya memang ada patah tulang tengkorak ya yang berat, atau ada perdarahan ya yang volumenya cukup besar ya, umumnya volumenya lebih dari 30 cc di kepala, volume perdarahannya itu harus dilakukan operasi, baik ringan, sedang maupun berat. Kita tidak bisa melihat hanya ringan, sedang, beratnya saja. Jadi harus bareng-bareng dilihat dari keparahan maupun morfologinya. Jadi kalau memang tidak ada patahannya, tidak berat atau tidak menyebabkan kerusakan otak, terus perdarahannya minimal ya, kurang dari 30 cc, umumnya tidak dilakukan operasi, hanya dilakukan obat-obatan, diberikan anti kejang supaya mencegah terjadinya kejang, kemudian diberikan obat anti bengkak otaknya supaya tidak bengkak. Kemudian kalau terjadi patah tulang tengkorak yang berat maupun ada perdarahan yang cukup banyak, ya terpaksa dilakukan operasi. Tujuan operasi itu umumnya kalau pasien cedera kepala adalah memang untuk menyelamatkan jiwa, jadi life saving ya. Ya, jadi ya kalau tidak dilakukan operasi pada kasus yang memang harusnya dioperasi ya membahayakan jiwa pasien. Karena semakin cepat kita diagnosis, semakin cepat kita operasi, tentu saja harapan penyembuhan pasien lebih bagus. Lebih baik. Kalau pasiennya lama terdiagnosis, misalnya dari dia jatuh terus nggak sadar, di CT scan-nya juga baru beberapa jam setelahnya, terlalu lama, nanti kalau apalagi sudah berat ya, tentu saja kalau dilakukan operasi ya hasilnya mungkin membaik, tapi tidak sebaik jika kita temukan lebih cepat. Jadi segera mungkin. Kalau memang ada kelainan yang harus dioperasi, dokter bersaraf dalam hal ini memang harus melakukan tindakan operasi yang sifatnya segera mungkin, karena mengancam jiwa seperti ini. Berarti memang ada suatu kasus yang mungkin padahal cedera kepalanya ringan ya dok. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan CT scan dan lain-lain, ternyata memang ada perdarahan ya dok ya. Betul. Walaupun mungkin korbannya masih bisa jalan, masih aktivitas, ternyata masih ada perdarahan di dalam kepalanya ya dok ya. Dan itu harus dilakukan tindakan operasi secepat mungkin untuk life saving tadi ya dok ya. Ya, ini materi yang sangat luar biasa sekali. Informasi ini sangat edukatif. Terima kasih banyak Dr. Christian Beta, spesialis bedah saraf. Semoga informasi dengan tema cedera kepala pada hari ini bisa memberikan edukasi dan manfaat bagi sahabat Hermina semua. Untuk itu kami undur diri, sampai ketemu lagi di podcast Hermina, Rumah Sakit Hermina Banyumanik. Terima kasih. Terima kasih.